Teman Ibar Tanempar, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) mencanangkan gerakan Sinergi Reforma Agraria Nasional tahun 2024 pada Senin 22 April 2024. Pencanangan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia secara hybrid atau online dan offline yang berpusat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, sementara di Somlaki, Kantor Pertanahan mengikut sertakan para peserta yang mengikutinya secara online. Yang dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Seta Kepulauan Tanimbar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi, Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan, Kepala Desa Lauran, serta perwakilan dua Pokdakan atau kelompok pembudidaya ikan, yaitu Pokdakan Bunga Tanjung di Adaut, Kecamatan Selaru, dan Pokdakan Bintang Laut Desa Lauran di Kecamatan Tanimbar Selatan. Peserta juga mendeklarasikan secara bersama komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan cita-cita reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui reforma agraria serta ditandai dengan penggabungan pasal sebagai simbol sinergi dan kolaborasi. Memberikan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk pasal yang pertama di bagian kiri bawah oleh Bapak Asisten 1 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bagian kiri bawah Bapak. Pemasangan hasil bersama-sama dan diikuti oleh seluruh peserta di seluruh Indonesia. Untuk pemasangan pasal yang kedua di bagian kanan bawah oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk pemasangan yang ketiga bagian kanan atas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan pemasangan pada bagian kiri atas oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau yang mewakili. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Johan Sampe menyatakan, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria mengamanatkan penyelenggaraan penataan aset dan penataan akses yang berfokus pada pengaturan dan pengelolaan agraria dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Terkait dengan GSRA atau Gerakan Sinergi Reforma Agraria yang telah dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini, ya, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar nanti kita fokus di sektor perikanan, dalam hal ini usaha rumput laut. Nah, di mana sudah dilaksanakan sejak 2023 ada kegiatan penanganan akses reforma agraria, di mana kantor pertanahan bekerjasama dengan instansi terkait, ini dinas perikanan. Kita langsung ke Adaut. Di sana ada kelompok usaha rumput laut ya. Kita ada yang istilah terdapat. Mereka sementara menerima sosialisasi dari dinas perikanan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mensinkronkan kegiatan terkait dengan penataan aset dan penataan akses. Ya, jadi maksudnya mensinkronkan ini tanah-tanah masyarakat yang sudah bersertifikat supaya sertifikat ini bisa diberdayakan. Jadi saya bilang jangan disimpan di lemari, tetapi bisa diberdayakan, misalnya istilahnya disekolahkan dalam tanda kutip. Dengan disekolahkan bukan berarti bantuan modal yang sudah diperoleh bukan dipakai untuk beli mobil atau beli motor atau yang sifatnya konsumtif, tetapi kalau bisa untuk memperluas usaha, menambah usaha biar lebih luas. Ini contoh saja, contoh misalnya dia usaha di bidang perikanan ini di luar rumput laut, dia bisa beli bodi satu, ya kan? Bisa beli bodi satu, bisa menambah. Kalau selama ini dia cuma pakai sampah nih, pakai pembayung,
Tapi kalau dia pakai body satu yang sudah punya mesin, kan dia bisa lebih maksimal, dia mencari ikan kan lebih maksimal. Usahanya bisa lebih luas. Dengan demikian kan bisa menambah taraf hidup kan Pak? Iya. Taraf hidup. Nah kalau satu orang sudah usaha begitu, kalau semua orang di satu desa usaha seperti itu, kan berarti kelompok usahanya dia bisa berkembang, bukan cuma satu orang. Ya kan? Berarti desa itu kan bisa maju. Nah kalau satu desa sudah maju, desa-desa lain juga berlomba untuk memperoleh usaha seperti demikian, pasti kan Tanimbar akan lebih maju. Kesejahteraan masyarakat bisa lebih maju, taraf hidup, pertumbuhan ekonomi bisa maju. Ini kalau kita total hak tanggungan yang ada di Tanimbar ini sudah mau mencapai triliun bisa. Kalau baru tahun kita rekap ini bisa triliun. Apa itu hak tanggungan, Pak? Hak tanggungan itu yang tadi saya bilang kalau sertifikat sekolah, nah itu kan nanti bangun buat sertifikat hak tanggungan. Oke. Dulu yang orang bilang kredit perban, itu sekarang namanya hak tanggungan. Memang ini kan tanah masyarakat banyak. Jadi kan ada yang sudah melakukan kredit itu, kan ada yang sudah berjalan. Yang sudah berjalan kalau kita rekap itu bisa triliunan. Oh iya. Jadi kalau bertambah lagi kan bisa tambah, bisa meningkat. Jadi istilahnya pertumbuhan ekonomi di Tanimbar ini bisa meningkat. Kalau kita punya akses reforma agraria ini bisa jalan dengan baik. Nah, makanya kami dari Pertanahan ini institusi yang melayani masyarakat, lembaga pelayanan publik, kami juga bukan cuma sekedar membuat sertifikat dari segi penataan aset, tapi juga kami bertugas untuk mengawal kegiatan akses reform untuk penataan akses, karena tujuannya untuk ke depan untuk pertumbuhan ekonomi demi kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan. Dan tentu saja perlu melibatkan kerjasama dari stakeholder atau instansi terkait, misalnya dinas perikanan, dinas pertanian, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi dan UKM, dan perbankan dan lain-lain. Jadi kalau kita semua bersinergi dengan baik, nah kita bisa membangun Tanimbar ini bisa lebih maju. Terima kasih sudah menonton Ibar Tanimbar. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi berita lainnya.